Salam sejahtera jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan Renungan HKBP Sutoyo Rabu 3 Februari 2021. Sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian kita tertulis di Efesus 6 ayat 4. Demikian dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, hamu aka ama, unang gitali hamu aka anak komuna, pagudang-gudak kamuma nasida di bagasan ajar dopo dani Tuhani. Relasi antara orang tua dan anak di zaman ini menjadi relasi yang tidak mudah lagi. Kondisi orang tua yang penuh dengan tekanan tanpa sadar dibawa ke rumah dan menjadi kondisi yang menekan anak-anak. Sebuah siklus kehidupan yang akhirnya membudaya di tengah masyarakat modern ini. Dan sepertinya sudah diterima sebagian relasi dan sebagai bentuk realita kehidupan yang tidak disadari oleh banyak orang. Sampai akhirnya banyak dijumpai relasi orang tua antara anak dan orang tua dengan berbagai macam bentuk. Oleh karena itu, diperlukan sebuah evaluasi kembali, pemulihan kembali, komitmen untuk membangun hubungan anak dengan orang tua. Dalam teks firman hari ini, sampai zaman Romawi kuno, seorang ayah mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anaknya. Seorang bayi ketika baru lahir akan diletakkan di depan kaki ayahnya. Apakah bayi itu akan diterima atau dibuang adalah hak si ayah. Dan sering sekali bayi yang lemah dan yang cacat dibuang begitu saja. Seorang anak jika berani menentang orang tua akan dibawa ke depan pintu gerbang kota untuk diadili dan bisa dihukum dengan lempar batu sampai mati. Atas dasar pemahaman inilah Paulus menulis surat kepada orang-orang di Efesus tentang perlunya mendidik anak agar taat kepada orang tua dalam jalan Tuhan, agar hidup mereka bahagia dan panjang umur. Itu bisa kita baca terlebih dahulu di Efesus 6 ayat 1 sampai ayat ketiga. Dalam perikop ini, pemahaman anak lebih bersifat relasional ketimbang umur. Meskipun sudah berumur 50 tahun, selama masih menyandang sebagai seorang anak bagi orang tuanya, kita harus menghormati orang tua yang diwujud nyatakan dalam bentuk taat kepada mereka. Paulus secara berimbang menasihati orang tua agar tidak membuat hati anak-anaknya penuh dengan kemarahan. Itulah yang menjadi renungan hari ini. Mendidik anak menjadi taat memang merupakan perintah Tuhan, dan cara yang pas juga diperlukan di dalam ajaran dan nasihat di dalam Tuhan. Cara sewenang-wenang dengan memaksakan kehendak secara membabi buta sudah tidak cocok lagi di zaman ini. Orang tua perlu membuka dialog dengan anaknya sehingga semua pihak bisa saling memahami, saling mendidik dalam saling menerima. Oleh karena itu, diperlukan didikan dan ajaran yang atau bisa kita pahami nasihat yang tepat bagi anak-anak kita. Dalam terjemahan bahasa Yunani, kata mendidik adalah ektreopo, yang artinya memelihara atau memberi makan. Memberi makan bukan hanya makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Ternyata prinsip memberi makan adalah jika kita ingin anak bertumbuh sehat secara jasmani, maka harus diberikan makanan yang bersih, baik dan bergizi. Demikian juga makanan itu juga dipahami dengan memberikan sesuatu untuk pertumbuhan kerohanian seseorang.
Sehingga dengan demikian pertumbuhan rohani seseorang harus diberikan dengan makanan rohani yang nyata, yaitu firman Tuhan. Maka sebagai orang tua harus mendidik anak dengan ajaran yang benar, sesuai dengan firman-Nya dan dengan tujuan Tuhan. Selain itu, orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anak dalam membiasakan membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya, mendidik juga bisa dipahami dengan memberikan ajaran. Kata ajaran ini menjelaskan mengenai suatu pendidikan yang transformatif atau yang mengubah dan membentuk moral menjadi lebih baik. Pengajaran tidak hanya memberikan informasi-informasi dan teori-teori mengenai moralitas, tetapi juga menuntut seseorang atau orang tua atau anak untuk melakukannya. Orang tua yang bijaksana diartikan sebagai orang tua yang lewat gaya hidupnya mereka tidak hanya bicara, tetapi itu terwujud dalam kehidupan nyatanya. Perkataan tanpa perbuatan yang diterapkan kepada anak-anak tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, jika perkataan sesuai dengan perbuatan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yakni anak itu akan mengalami transformasi dalam Tuhan Yesus. Ingatlah, untuk menjadikan keluarga kita menjadi surga di bumi ini, tempat yang ternyaman bagi kita, bagi anak-anak kita, untuk memahami dan melihat firman Tuhan. Dan semua pihak dalam keluarga harus bersama-sama berusaha memelihara dan mewujudkannya. Keluarga bahagia akan menghasilkan anak-anak bahagia dan menghasilkan masa depan, juga akan mewujudkan gereja dan bangsa yang harmonis. Oleh karena itu, masa depan gereja, masa depan kehidupan, masa depan keluarga itu tergantung bagaimana kita mewujud nyatakan hubungan kita dengan anak dan keluarga kita. Kiranya kita disanggupkan Tuhan untuk melakukan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dari awal firman-Mu adalah landasan berdirinya rumah tangga Kristen. Oleh karena itu, ingatkan kami Tuhan, agar hidup seturut dalam firman-Mu, dalam menjalani relasi kami sesama anggota keluarga. Mampukan kami menjadi orang tua yang tetap setia mengajarkan firman-Mu pada anak-anak kami. Dan terangilah hati dan pikiran anak-anak kami untuk menerima didikan dan ajaran, agar kami bisa hidup dalam damai kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Allah. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Kiranya kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari kita. Lihat dan kejarlah setiap berkat-berkat Tuhan dan tetaplah setia di dalam firman-Nya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.